Selanjutnya mari kita simak penjelasannya yaitu hikmat ilmiah manaqib yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram yang mulia Bapak Ki Haji Syamsul Muafi MHI, Wakil Talqin dari Gresik, Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadratal mukarramun wal muhtaramun yang mulia, para wakil talqin Aba Aws yang hadir di Manaqib Online Internasional ini maupun yang belum hadir, Bunda Haya, Bapak Profesor Priyatno dan seluruh keluarga besarnya yang telah memberikan ruangan Manaqib ini sehingga menjadikan keberkahan untuk kita semuanya, segalanya, selamanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Rahmat Hidayat. Alhamdulillah, semoga melalui wasilah Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau, memberikan ketenangan kepada beliau, dan memberikan hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, masih tentang Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perintah pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa amaliyah apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan agar menjadi amaliyah dan ibadah yang makbul, ini syaratnya ada 2. Amal apa saja? Ibadah apa saja kalau ingin makbul ibadahnya syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ibadahnya harus ikhlas. Ikhlas adalah ibadah yang memurnikan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berupaya agar ibadahnya itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas. Yang kedua, agar amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu harus sah secara hukum syariah. Apabila kedua-duanya ini ada pada orang yang melaksanakan ibadah, maka ibadahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ada di antara 2, di antara satunya tidak ada, maka itu ibadah tertolak. Kedua-duanya harus ada. Keikhlasan memurnikan ibadah itu karena Allah, ini
bisa kita lakukan kalau kita memiliki ilmu pengetahuan tentang keikhlasan. Ikhlas letaknya di dalam dada kita. Maka untuk menjadi ikhlas, maka kita belajar tentang ikhlas ini kepada orang-orang yang sudah ikhlas. Kemudian tentang syahnya ibadah kita, maka kita harus belajar tentang ilmu pengetahuan bagaimana tata cara ibadah. Bagaimana syarat rukunnya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam amaliyah atau ibadah ini menjadi tepat. Tepat sekali sesuai dengan ilmu, sesuai yang dicontohkan oleh syariat, ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh guru kita Aba Aus Qaddasallahu Sirrah. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya ada konsekuensinya. Artinya apa? Artinya ibadah itu harus memenuhi kedua kriteria tadi. Kalau ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, maka tertolak. Kalau ibadahnya tidak diilmoni, maka pun juga tertolak. Bahkan bukan hanya tertolak, khawatir ibadahnya itu justru mendapatkan konsekuensi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celaka, neraka wel bagi orang-orang yang sholatnya itu tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di amaliyah yang lain pun kalau dua syarat ini tidak tercapai, bukan hanya tertolak, dikhawatirkan ada konsekuensinya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga melaksanakan amaliyah. Amilatun nasibah. Ibadahnya, amaliyahnya tidak henti-henti. Tetapi justru tasla naron hamiyah. Amaliyahnya itu justru mengantarkan ke neraka hamiyah. Ini beramal, beribadah, tapi justru mengantarkan ke neraka hamiyah. Tasla naron hamiyah. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, mari kita perdalami ilmu ikhlas ini. Ilmu yang ada di dalam lubuk dada kita. Kemudian kita perdalami bagaimana tata caranya sholat. Karena pada saat ini, ikhwan wal akhwat sekalian, banyak sekali generasi-generasi kita, anak-anak muda di zaman sekarang ini, bukan hanya tidak mau sholat, tetapi pun tidak mau belajar sholat. Sehingga sulit zaman sekarang ini kita temui anak-anak yang tidak bisa bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat, kecuali anak-anak yang benar-benar dididik oleh orang tuanya untuk belajar agama. Belajar ilmu tentang sholat, belajar TPQ, belajar diniyah. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Dari perintah ini saja banyak sekali orang-orang Islam sendiri ya, yang mengabaikan tentang sholat. Ada beberapa golongan orang-orang di dalam menghadapi amaliyah atau ibadah sholat ini. Yang pertama, bahwa ada golongan yang sudah banyak orang Islam yang tidak mau sholat. Bukan hanya tidak mau sholat, mereka tidak tahu bagaimana caranya sholat. Sekarang ini fenomenanya begitu. Banyak sekali yang tidak mengindahkan sholat. Tidak tahu tata caranya sholat, bahkan kita seringkali menemui, dulu itu saya pernah sholat pada waktu kecil, pada waktu belajar diniyah. Sekarang sudah lupa karena sudah lama sekali tidak sholat. Wah, ini golongan yang dikhawatirkan. Golongan ini orang yang meninggalkan sholat bahkan tidak mau melaksanakan sholat secara sengaja, ini dikhawatirkan keluar dari rukunnya, rukun Islam. Kalau di dalam ilmu syariat, barang siapa yang meninggalkan rukun ibadah, maka itu tidak syah. Seperti sholat, meninggalkan rukunnya sholat,
di dalam sholat tidak membaca Fatihah yang merupakan rukun umpamanya, maka sholatnya tidak sah karena tidak melaksanakan rukunnya. Begitu juga dengan sholat, kalau tidak melaksanakan rukun Islamnya, dikhawatirkan Islamnya tidak sah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka benar-benar dia telah menjadi kafir. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan ini. Kemudian golongan yang kedua, dia mau melaksanakan sholat, tapi tanpa disertai ilmu. Entah dia itu sholatnya ikhlas atau tidak ikhlas, ilmunya tidak ada. Maka seringkali ibadahnya ini kosong. Tidak sampai kepada Allah. Kalau ibadahnya tidak sampai kepada Allah, hanya sampai kepada sajadah saja. Nah, ini orang-orang yang mau ibadah, tetapi tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau mencari ilmu bagaimana tata caranya sholat. Kita pada waktu kecil dulu seringkali diberikan nasihat oleh guru-guru ngaji kita bahwa kewajiban orang tua manakala ada anaknya yang tidak mau sholat, maka diperintahkan untuk dipukul ketika anak itu berusia 10 tahun. Kita masih ingat barangkali. Tetapi mukulnya itu bukan menyiksa, mukulnya itu bukan menyakiti, tapi memukulnya itu adalah untuk memberikan satu pelajaran, memberikan efek jerah. Jangan meninggalkan sholat. Tetapi karena kelemahan orang tua yang tidak mau menyakiti anaknya, sudahlah jangan dipukul, sudahlah jangan dibilangi. Ini adalah kalimat-kalimat yang justru menjurumuskan anak kita. Semestinya anak kita itu dengan tegas, ayo kamu sholat. Kalau tidak sholat kamu saya pukul. Nah, ini ikhwan wal akhwat sekalian, karena didikannya semacam itu di dalam ilmu kitab fikih al-madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan kalau anakmu usia 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah. Tapi memukul dalam arti mendidik, bukan menyakiti. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang saya contohkan kemarin, ada orang sholat, kelihatannya khusyuk, takbiratul ihramnya baik, rukuknya baik, i'tidal baik. Tapi ketika i'tidal, HP di sakunya berbunyi. Dia angkat HP-nya itu, dia ngomong ke HP-nya itu, halo, saya masih sholat, nanti saja setelah sholat. Ditaruhnya lagi HP itu di saku, kemudian dia sujud, ya Allah. Ini adalah ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu. Kita sering mendengar cerita tiga remaja sholat di musola, ketiga-tiganya sama-sama tidak memiliki ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum. Yang imamnya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, wal maghdubi alaihim waladhdallin, tiba-tiba sang imam ini kentut. Tuh. Diberitahu sama yang makmumnya sebelah kanan, "Hei, imam kok kentut?" Katanya si imam, "Enggak apa-apa kalau sedikit." Nah, ini sholat ngomong-ngomong, yang satunya kentut, yang satunya ngomong. Temannya yang sebelah kiri ngomong, "Sholat kok ngomong aja, yang satunya kentut." Lah ini sholat apa ngobrol? Ini ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, sholat yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Di masa kecil kita seringkali mendengar cerita daripada ustadz-ustadz kita. Ada cerita anak-anak yang sedang bermain di hari Minggu. Kemudian ketika ada sholat adzan duhur, ketiga-tiganya ini, anak-anak ini berangkat sholat. Tapi ada satu anak yang beragama Kristen. Dia ingin ikut, saya pengen ikut sholat. Sudahlah ikut sholat. Tapi saya tidak tahu caranya.
Wes pokoknya ikut saja apa yang dilakukan oleh imam yang ada di depanmu, ikutin saja. Ikutlah sang anak ini yang tidak tahu apa-apa, kena prank. Ikut disuruh sholat zuhur di belakangnya imam, kemudian temannya ada di belakangnya. Kamu ada di depan biar tahu gerakannya imam, biar bisa menirukan gerakannya imam. Masya Allah, gerakan imamnya diikuti oleh anak Kristen ini, mohon maaf. Diikuti i'tidalnya, sujudnya. Ketika sujud, ini temannya yang ada di belakang itu memegang burungnya temannya yang ada di depan itu. Katanya temannya tadi, oh sholat itu ternyata pakai pegang burung. Kemudian temannya itu tadi memegang burungnya sang imam. Wah, ini kan rusak. Kalau sholat tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan bisa rusak, bukan hanya tertolak. Oleh karena itu, di dalam momen Isra Mi'raj ini mari kita perdalam bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini menjadi ikhwan thariqat, bagaimana cara sholat thariqat yang benar yang diajarkan oleh guru agung kita. Oleh karena itu kita melihat bagaimana cara guru agung kita sholat. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat tapi tidak dapat melawan hawa nafsunya. Tidak bisa istiqomah. Kalau dia ingin sholat, sholat. Kalau tidak ingin sholat, dia tidak sholat. Dan kebanyakan meninggalkan sholatnya. Karena apa? Karena hawa nafsunya lebih dikedepankan daripada kewajiban dia melaksanakan ibadah sholat. Inilah sholat-sholatnya orang yang munafik. Kemudian yang keempat, mau sholat, ilmunya ada, tetapi tidak khusyuk. Antara sadar dan tidak sadar, ilmu punya dia, hafal rukun, syarat rukunnya, ikhlas juga dia pernah belajar, tetapi dia tidak khusyuk. Ketika dia sholat, pikirannya kemana-mana. Pikiran acara yang akan dihadapinya, pikiran angsurannya, pikiran kreditannya, pikiran segala yang dipikirkan ketika ada di waktu sholat. Nah ini. Kemudian yang kelima, dia sholat punya ilmu, tapi tarik menarik antara sadar dan tidak sadar. Artinya apa? Kadangkala dia tersambung, kadangkala dia ini tidak memperdulikan bacaannya, tidak menyadari gerakan-gerakannya. Ini pun juga contoh golongan orang sholat yang kurang baik. Kemudian ada orang yang mengerti ilmunya sholat, pernah belajar tentang ikhlas, tetapi tidak fokus, tetapi hanya fokus pada bacaannya. Dia memperbaiki bacaannya, memfasih-fasihkan bacaannya, sehingga fokusnya kepada bacaan dan gerakannya, dia tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ini, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Sholat orang itu ilmunya dapat, tepat pula sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dapat konsentrasi, khusyuk, dan memiliki makna dalam setiap ucapan dan gerakannya. Nah inilah golongan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedelapan, bukan hanya mengetahui tentang ilmu ikhlas, bagaimana ilmu syariatnya, bagaimana tentang sahnya sholat itu, tetapi dia menjiwai. Jiwanya, hatinya, rasanya, kehambaannya, ini tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di dalam sholatnya terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sholatnya orang-orang yang muqarrabin. Kemudian yang kesembilan, dia memiliki ilmu tentang ikhlas. Dia memiliki ilmu tentang bagaimana tata caranya sahnya sholat. Dia pun memiliki ilmu bagaimana membaca, melakukan gerakan-gerakan di dalam sholatnya. Dia pun mengetahui bagaimana tersambungnya sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menyambung, bukan hanya mendekat, tetapi dia sholat
tenggelam dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat meluapkan rasa kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sholatnya sedikit orang-orang yang benar di dalam melaksanaan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, mari di dalam momen Isra Mi'raj ini kita perbaiki. Kita elmoni sholat ini. Bagaimana tata cara kita memurnikan sholat, memurnikan keikhlasan kita kepada Allah, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan yang saya sampaikan 9 golongan tadi, ada 3 golongan yang baik. Golongan ke-7, golongan ke-8, golongan yang 9. Golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang muqarrabin, dan golongan orang-orang yang as-siddiqin. Mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan merupakan amaliyah ibadah kita sebagai seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menyatu dan selamanya bersama Allah. A'tini ma'aka abada, selamanya bersama Allah dengan tenggelam di dalam lautan kerinduan pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang as-siddiqin, yang tenggelam, yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang as-siddiqin inilah adalah orang-orang yang selalu mengharapkan untuk senantiasa melakukan sholat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh guru agung kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Mas'ud Qaddasullah. Beliau senantiasa melaksanakan ibadah sholat, selalu ingin tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh yang ada pada diri beliau yang perlu kita suri tauladani di dalam pelaksanaan sholat. Bahkan di dalam pelaksanaan sholat pun kita bermanasik kepada beliau. Mudah-mudahan ibadah sholat kita ini selalu meningkat dan selalu meningkat, selalu mendekat dan selalu mendekat, dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.